Pilih nomor 2. Siapakah dia? Sugiarto namanya. Dari Pati sampai Rembang, Tati siji milih Akang PKB. Itulah partainya. Senopatine wong cilik membangun desa. Ojo laliyo coblos nomor 2. Pilih Sugiarto. Selesai. Aku nggak ikutan. Oke, Mbak, Iji, tadi ya. Oke, kamera roll 3, 2, 1. Baik pemirsa, dan tentunya masih bersama kegiatan dengan Bapak Sugiarto yang merupakan anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dan kali ini kita berada di Desa Plosojenar, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati. Pak Sugiarto, ini di belakang kita ya Pak, ini ada lautan sampah. Ini sebenarnya kita mau ngapain atau mau healing di sini ya Pak ya? Sekilas kayak gunung yang merona, tapi ternyata tidak seperti itu ya. Ini mungkin PR ke depan. Baik, nah mungkin Pak bisa dijelaskan kegiatan kita di hari ini, tepatnya di Desa Plosojenar. Nanti kita akan apa sih? Ya, saya tentunya sesuai dengan tupoksi saya selaku Komisi D ya Mbak, saya membawa juga Dinas Lingkungan Hidup di DPR. Saya mewakili konstituen saya juga, ini adalah dulu adalah pasukan perang ya, membantu saya. Saya merasa prihatin. Selain itu juga banyak sekali masukan Mbak dari warga sekitar, bagaimana Pak ini bau, bagaimana Pak ini dan lain sebagainya. Terus penumpukan yang tidak ada ujung dan pangkalnya. Karena itu target saya adalah, saya itu punya cita-cita bahwa sampah itu ke depan selesai di desa Mbak, maksimal di kecamatan lah. Nah, untuk itu memang saya sudah pernah survei Mbak ke Cilacap ya, untuk bagaimana mengakor dan lain sebagainya. Saya juga pernah ke beberapa tempat. Ya, nah, kali ini memang saya cenderung ada yang mungkin nanti akan lebih secara spesifik disampaikan, lebih menarik kayaknya untuk peralatan ke depannya. Baik, dan Pak Sugiarto, kali ini kita juga bersama dengan salah satu vendor mutah yang khusus didatangkan langsung dari Jawa Barat, dengan Ibu Rizky, betul ya? Dan di sampingnya ini juga ada Ketua Paguyuban dengan Bapak Edi Prabowo. Baik, sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Edi, izin mau ngobrol dulu sama Ibu Rizky ya. Ibu mungkin bisa dijelaskan ya untuk pola kerja dari pengelolaan sampah modern di sini seperti apa? Oke, terima kasih Mbak, terima kasih teman-teman semua. Izin, saya dengan Rizky saya GM di Motah Incinerator. Motah Incinerator ini apa sih Motah? Motah itu adalah mesin olah runtah. Kita karena asal dari Jawa Barat, akhirnya runtah itu sampah artinya Mbak. Jadi makanya dinamakan Motah. Pertama, filosofisnya adalah biar teman-teman mudah. Artinya dengan satu kata, sampah siapa takut dimotah saja, mungkin itu ya Pak, gitu kurang lebih itu satu konsep. Kedua, konsep kami yang utama adalah penyelesaian sampah itu bagaimana caranya agar teman-teman dari tingkat yang paling bawah sampai tingkat yang paling tinggi bisa mengoperasionalkan mesin ini. Mesin ini adalah karya anak bangsa Bu, yang kita harus pajukan ya. Mesin motah ini tanpa bahan bakar, tanpa listrik, sehingga mudah untuk operasional teman-teman di lapangan dari segala segmen ya. Ya mohon katakan banyaknya teman-teman di sampah kadang-kadang banyak juga Bu yang seperti di Motah 1 di Bandung itu dulu keterbelakangan mental, atau di Motah 7 waktu itu atau lainnya, semuanya bisa bekerja Bu dengan arahan dari kami gitu. Jadi sangat mudah pengerjaannya, sehingga karena dia tanpa bahan bakar, tanpa listrik, jadi tidak perlu pakai tombol-tombol. Jadi cukup dengan sampah itu sendiri, dan hasilnya alhamdulillah kita sudah pasang 29 titik dan maksimal kurang lebih 500, kapasitas kami 500 sampai 1 ton per jam. Dan hasilnya, kenapa kami katakan maksimal, hasil dari mesin ini kan adalah abu. Nah abu ini ada dua, abu pempes dan abu hasil pengolahan residu sampah. Abu pempesnya bisa dijadikan media tanam Bu. Kemudian abu hasil residu sampahnya itu bisa dijadikan paving block. Jadi
sampahnya betul-betul habis, tidak ada sisa apapun. Nah, itu konsep yang kami berikan buat teman-teman semua. Jadi mudah-mudahan konsep kami ini bisa dipakai dengan adanya dukungan dari Pak Dewan kita nih, gitu. Pak Dewan kita yang super. Betul, Pak Dewan kemarin sudah mengecek, mungkin kan beliau sempat kontak-kontak ke kami ya. Artinya betul nggak Bu mesinnya begitu gitu ya. Beliau kemarin kita kebetulan lagi masang di Kabupaten Pemalang. Kita pasang 1 unit sudah berjalan ya Pak. 1 unit sedang setting. Beliau meninjau langsung sampai mengatakan itu mesin jalan tidak, padahal dia sedang karena tanpa asap. Betul. Minim asap, artinya mudah-mudahan minim polusi juga, dan kami juga maunya minim bau juga Pak. Jadi konsepnya memang sudah ke sana gitu. Apalagi di sini kalau saya tadi sempat bincang-bincang sebentar dengan teman-teman di paguyubannya sudah ada. Anggotanya sudah maksimal, Pak Dewannya support, wah apalagi nih tinggal lengkap ya. Lengkap. Tinggal bismillah. Betul. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan ya kalau untuk yang mesinnya ini sangat gampang digunakan dan ramah untuk lingkungan. Mungkin selama ini ada kendala yang dirasakan apa sih Bu Rizky? Rata-rata kendala di sini pasti kita awal-awal ya Bu. Awal-awal itu biasa masyarakat tuh bertanya-tanya. Wah, insinerator, asumsinya selalu bernegatif karena nih insinerator pasti ada asap dan lain sebagainya. Pasti di sana. Kita mesinnya sudah uji emisi juga Bu. Kemudian sudah SNI, kemudian sudah TKDN. Jadi murni karya anak bangsa. Itu maksudnya itu. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Bu Rizky. Sama-sama. Kita beralih menuju ke Ketua Paguyuban dulu, Pak Edi. Pak Edi, bagaimana Pak tanggapan Bapak karena untuk di ini ya Pak ya, pengelolaan sampah ini disupport penuh oleh Pak Sugiarto, dan tentunya untuk tindakan yang mulia ini apa yang Anda rasakan gitu? Kalau saya sih ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Edi Prabowo, Pak Ketua Paguyuban PK ya. Kalau saya senang sekali disupport sama Bapak Dewan dan Ibu Rizky. Permintaan saya cuman ini, untuk menghabiskan tanah-tanah yang sudah menggunung ini, gimana caranya untuk menghabiskan ini sampah ini ya. Nah, itu kalau disupport sama Pak Dewan ini saya lebih suka, lebih senang, lebih bangga karena kita itu berarti dipantau, didukung dan dipantau ya itu. Diperhatikan benar-benar kita itu. Nah, gitu aja. Baik, terima kasih Pak Edi. Pak Sugiarto, tentunya dalam pengelolaan sampah ini juga ada peran serta dari stakeholder, masyarakat dan pemuda setempat. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan langkah-langkah apa, Pak? Ya, kita perlu sebelum masuk ke sana, kita perlu ketahui bahwa sampah ini adalah sebenarnya tupoksi atau tugas dari kabupaten. Sesuai dengan ada perda di Kabupaten Pati, perda nomor 8 tahun 2010 ya. Tapi juga ini terkait dengan RPJMD kita Pak, RPJMD kita ya. Jadi salah satu kemarin sesuai dengan instruksi dari Kemendagri nomor 2 tahun 2025 bahwa Provinsi Jawa Tengah harus memasukkan salah satu klausul, 5 klausul. Salah satunya adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang sehat. Intinya itu. Dan di sana juga dicantumkan bahwa harus ada tempat yang secara spesifik mengatur tentang sampah ini. Tentu kan ke sana Mbak, karena RPJMD juga diarahkan Mas sudah dengan evaluasi. Ini baru disusun Mbak, ini RPJMD 2025-2029, tapi ini sudah mulai masuk klausul itu. Nah itu, oleh karena itu harapan saya selaku Dewan Provinsi ya, ini bisa dijabarkan oleh pemerintah kabupaten maupun provinsi juga, kita juga tentunya ya, kita juga, dan harapannya ke depan tentunya masyarakat ya, stakeholder dari bupati, camat ya, kepala desa juga tadi kelompok-kelompok itu bisa ambil bagian dan juga bisa mengejawantahkan ini, mendapatkan manfaat ini dan bisa mensukseskan ya. Tadi harapan saya 3R ya, reduce dan recycle ya. Dan tentunya juga harapan saya tadi kita mulailah dari padi, selesaikan sampah di Jawa Tengah, bahwa sampah tidak ada lagi yang menggunung. Ini cukup terakhir. Tadi ada masukan untuk dijadikan wahana Mbak untuk agro wisata sampah dengan sistem tertentu. Tapi harapan saya adalah bahwa ini ke depan
selesai dan memang tidak ada lagi keluhan dari masyarakat Pati khususnya. Baik, terima kasih. Ya. Niat yang baik, semoga kerjaan nanti mendapatkan hasil yang Amin, baik. amin, Baik, amin. baik, luar biasa. Tapi sebelum Vivi tutup, boleh ini disapa dulu yang di belakang, say hello dulu sama kamera di depan, Bapak. Ya, ayo, Bapak. Ini bisa dibilang tim sukses ya, Pak ya. Berjuang sukses. Semangat ya. Semangat. Jauh semangat. Oke gitu ya. Semangat. Semangat. Oke. Baik, luar biasa, keren sekali ya Pak ya. Terima kasih Bapak Dewan. Mudah-mudahan pokoknya harus Amin, dukung. amin. Baik, terima kasih Pak Edi Prabowo dan Ibu Rizky atas waktunya dan tentunya pemirsa, demikian tadi untuk kegiatan kita yang kedua masih bersama Bapak Sugiarto selaku anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dan jangan kemana-mana karena kita masih ada satu titik kegiatan lagi, tetap bersama kami di Proaktif. Oke.